Halo semua, ini Big Seller. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang namanya pengelolaan retur untuk toko TikTok Shop. Tidak bisa kita hindari kalau kita melakukan jualan online, pasti akan dihadapi dengan yang namanya produk retur. Tentunya hal ini sangat merepotkan. Saya membuat satu fitur khusus untuk mengelola produk retur. Untuk saat ini, fitur ini hanya mendukung untuk marketplace Shopee, Lazada, dan TikTok. Dan untuk marketplace yang lain akan ditambahkan di hari yang mendatang. Oke, kita langsung bahas saja. Pengolahan retur itu ada di pesanan, lalu pilih di pengelolaan retur. Setelah itu kita akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini ada marketplace-nya, lalu ada pesanan yang sudah diterima pembeli dan belum diterima pembeli ya. Jadi ada belum diterima pembeli dan sudah diterima pembeli. Oke, kita bahas dulu untuk yang belum diterima pembeli. Jadi pesanan yang belum diterima pembeli itu adalah pesanan yang diretur di saat kita belum memproses pesanan, yang artinya produk tersebut masih berada di gudang kita. Ketika kita mau mengirim produk tersebut, akan tetapi pembeli tiba-tiba membatalkan sehingga produk tersebut diretur. Itu akan masuk ke produk yang belum diterima pembeli. Keadaan kedua, produk sudah dikirimkan ke pembeli, tetapi pembeli menolak untuk menerima produk tersebut. Akan secara otomatis akan dikembalikan oleh pihak jasa kirim ke gudang kita. Dan itu pun juga tetap dimasukkan ke belum diterima pembeli. Untuk sudah diterima pembeli, itu adalah produk yang telah diterima pembeli kemudian mengajukan retur. Pertama, belum diterima pembeli ya. Nah, di sini ada informasi filternya, kita bisa lihat untuk toko yang mana dan status pengembaliannya, jasa kirim dan waktu pengirim dan lain-lain ya. Nah, di sini kita bisa masukkan, sebenarnya kan kalau produk yang belum diterima pembeli pasti produknya masih bagus ya, karena kita belum mengirimkannya kepada, secara otomatis produk tersebut masih layak untuk ditambahkan langsung ke stok kita gitu. Jadi karena produk ini belum mengalami kerusakan atau masalah yang diakibatkan pembeli meretur produk. Nah, jadi produk tersebut akan dimasukkan ke stok. Kita bisa langsung memasukkannya ke dalam stok, scan untuk tambah di stok. Nah, di sini kita tinggal masukkan resi atau scan menggunakan pistol scanner untuk label pengirimannya. Jadi nanti di scan otomatis akan masuk ke dalam stok kita. Jadi nambah lagi stoknya ya. Kemudian di sini ada catatannya, kalau seandainya produk sudah dimasukkan ke dalam stok, dia akan ada tandanya semua telah ditambahkan ke stok. Selain itu kita bisa memasukkan stoknya secara manual ya. Kita klik di sini juga bisa. Ini proses pengembalian. Nah, jadi ada jumlah yang ditambahkan ke dalam stok dan kita bisa juga tidak menambahkan produk tersebut ke dalam stok. Di sini ada keluarkan. Yang dimaksud dengan keluarkan itu adalah kita mengeluarkan produk tersebut dari tabel di bawah ini ya, karena mungkin produk tersebut bukanlah termasuk dari produk retur. Jadi kita keluarkan saja dari tabel di bawah ini agar tidak mengganggu kita dalam memproses produk retur yang lainnya. Pesanan yang sudah lewat 90 hari di retur tidak akan ditampilkan di halaman pesanan 90 hari terakhir, tapi akan ditampilkan di riwayat pesanan. Kemudian untuk pesanan yang sudah diterima pembeli, pesanan yang sudah diterima pembeli itu adalah pesanan yang telah diterima oleh pembeli kemudian diretur kembali. Untuk toko juga sama seperti untuk belum diterima pembeli, ya ada jenis retur, status pengembalian, dan kita bisa membuat tanda untuk setiap produk yang telah diretur untuk kita tandai bahwa produk
tersebut sudah kita proses, kita masukkan ke dalam gudang, atau kita kurangin produk tersebut kan tidak layak lagi untuk dijual. Jika produk yang diretur tidak muncul di dalam tabel di bawah ini, Anda dapat mengklik sinkronisasi pesanan untuk menarik data langsung dari marketplace ke big seller. Kemudian di sini bisa kita lihat ada rincian produk, jumlah pengembalian, pembeli, nomor pesanan, dan waktu, jenis retur, dan operatornya, siapa yang bertugas. Jadi kita bisa tahu dengan jelas kalau seandainya kita punya pegawai yang memproses produk retur tersebut. Baik, begitu saja untuk video kali ini. Jika memiliki pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp kita, email, dan Facebook kita. Terima kasih dan sampai jumpa.